Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 10 September 2020. Kegiatan saya hari ini, saya habis melakukan pergantian oli motor Mio Soul keluaran tahun 2009. Itu penampakannya. Seperti biasa, oli yang saya pergunakan itu oli Shell Advance AX7 10W40, ukuran yang 0,8 liter. Nggak sampai 1 liter ya, karena oli takaran kapasitas oli mesin Mio Soul keluaran tahun 2009 ini hanya 0,8 liter, nggak sampai 1 liter. Dan untuk oli CVT-nya, oli gearbox, itu saya pakai Yamalup oil asli dari Yamaha. Kalau oli mesinnya saya pakai Shell Advance AX7 ini tadi. Oh iya, tadi saya udah melakukan pergantian oli. Kenapa sengaja saya nggak buat video tutorial cara mengganti oli? Ya, saya anggap itu kalian itu udah bisa ganti, apa ya, udah tau lah caranya buat ganti oli motor gitu kan, gampang banget. Nggak perlu, jadi saya rasa nggak perlu saya buat tutorialnya untuk cara pergantian oli. Saya hanya sedikit cerita-cerita aja di sini, ngebacot aja. Semoga kalian suka. Oh iya, kenapa saya pergunakan oli Shell Advance? Karena dari pertama motor saya keluar dari beli, saya memang pakai oli Shell Advance. Saya nggak pernah pakai oli yang lainnya. Apalagi oli bawaan dari Yamaha ya, yang Yamalup itu ya, saya nggak pernah, karena saya pakai oli Shell terus. Karena apa? Shell Advance ini di mesin motor Mio saya yang keluaran 2009 ini bener-bener enak, bener-bener enteng. Akselerasinya itu enteng banget, tarikan itu mantap. Terus mesin juga nggak kasar dia. Kalau untuk oli gearbox, saya tetap pakai oli dari Yamalup ini, dari Yamaha. Dan insya Allah nanti saya akan coba ini oli ini. Ini saya dikirimin dari teman saya. Teman saya kebetulan kerja di luar ya, TKI lah hitungannya. Ini oli dari United Arab Emirates. Ini ukurannya 1 liter. Ini sebenarnya bukan untuk oli motor ya, tapi ini untuk oli gearboxnya. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Arab, nggak ada bahasa lainnya. Bener-bener ori bahasa Arab sama bahasa Inggris tuh aja, nggak ada bahasa Indonesianya, nggak ada bahasa Thailand atau Cina atau apa, Jepang, nggak ada. Oh iya, saya sedikit mau bagi pengalaman untuk ganti oli motor itu. Yang bagus, yang terbaik itu pada saat mesin motor kita itu dingin, bener-bener dingin. Karena apa? Karena baut-baut untuk ganti oli motor itu apabila panas dia akan memuai itu, jadi gampang cepet dratnya rusak, dol lah hitungannya itu. Dan bagus lagi juga kan, keadaan mesin tuh dingin, olinya juga bener-bener dingin, kotoran-kotorannya itu ngendap di bawah. Nah, pada saat itu kita menggantinya itu bener-bener maksimal gitu, bukan keadaan mesin motor panas gitu kan kita ganti itu banyak ya. Tapi terserah kalian sih, terserah kalian.
Kalau untuk saran saya sih bagusnya itu ganti oli motor tuh pas bener-bener mesin motor tuh dalam keadaan dingin. Insya Allah nanti saya kalau ganti oli ini, oli gearboxnya, oli CVT-nya, saya akan review ini dalamnya seperti apa, warna apa, dan aromanya seperti apa dari oli ini, Xenon ini. Ini perusahaannya. Kembali lagi ke oli Shell Advance. Saya juga mempergunakan ini di Honda CR-V saya. Kalau di Honda CR-V saya itu benar-benar apa ya, mesin itu tidak berisik ya, tidak kasar, halus suara mesinnya. Terus ganti ganti gigi, ganti persneling ganti gigi itu smooth smooth sekali, enteng sekali, itu nggak ada yang selip-selip, nggak selip lah, pokoknya enak, enteng di mesin tuh, enteng juga. Kalau untuk masalah mendinginkan mesin, saya rasa semua oli dan apa ya, semua oli dan mesin motor kalau dipakai ya panas. Saya belum pernah pakai oli ini mesinnya tuh dingin, nggak panas gitu, nggak cepet panas gitu, apa gitu loh. Saya rasa ya tergantung kalian aja sih gimana cara nanggapinnya. Yang namanya mesin motor dipakai ya panas gitu aja sih. Tapi kalau untuk akselerasi, itu mesin itu enteng atau enggak pasti terasa lah oli itu. Kalau untuk ini bisa mendinginkan mesin, kayaknya itu ya tergantung kalian sih. Saya tunjukin sedikit ya untuk ganti oli Mio tuh di mana aja. Kalau untuk oli Gardan, untuk oli CVT di sini, di deket sok. Ini buat masukin olinya, dan ini gantinya. Di bawah itu pakai kunci 12. Kalau untuk oli mesin sebelah sini. Iya, kunci 12, bisa juga dari bawah. Kalau dari bawah itu sedikit agak ini ya, apa ya istilahnya, sedikit agak rumit. Tapi kalau untuk ganti oli dari bawah itu, yang paling bawah sekali tadi itu endapan-endapan olinya bisa tak keluar semua. Terus kalau untuk dari samping itu ya keluar juga sih olinya, hanya saja kotoran-kotorannya mungkin tidak terkeluar semua. Dan untuk pergantian oli ini saya juga nggak pernah ya pakai kompresor disemprot angin gitu. Karena apa? Saya takut kotorannya ternaik ke atas, dan kompresor kan juga mengandung air. Nggak baik kalau ada air di dalam mesin motor kita. Itu aja sih pengalaman yang saya mau bagi. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Komen dong kalau misalkan kalian itu ada motor Mio Soul juga tahun 2009. Kita bagi pengalaman tentang olinya, tentang cara membersihkan karburatornya, servis CVT-nya itu berapa bulan sekali kalian. Jadi biar bisa sharing-sharing gitu. Kalau saya sih ganti oli itu saya sebulan sekali, satu set oli mesin dan oli ini CVT-nya, oli Gardannya. Sebenarnya sih ini 2 bulan sekali gantinya juga nggak apa-apa, tapi berhubung ini motor saya pakai kerja, hari-hari saya pakai, pekerja keras lah motor ini. Jadi sebulan sekali saya ganti itu langsung satu set 2 ini. Untuk motor yang setia nemanin kita itu kayak kasih yang terbaik lah. Itu aja sih. Seperti biasa, jangan lupa kalau beli oli Shell, kalian tuh harus beli yang ori. Nanti di atas itu kan, ini kan seperti ini, begini, ini seperti ini. Ini kalian gosok air seperti biasa. Kalau jadi warna merah itu ori. Kalau lebih yakinnya lagi, kalian buka, nanti di situ ada barcode-nya. Nah, itu nanti kalian
scan di aplikasinya Shell. Nanti di situ tertera kalau oli kalian tuh ori asli, baru sekali pemakaian ya yang habis kalian pakai itu sekali pemakaian, maksudnya itu aja sih. Terima kasih, semoga bermanfaat curhatan saya ini ya. Ya mudahan bermanfaat. Kalau kalian punya Mio Soul 2009 jangan lupa komen, kita share-share bagi pengalaman tentang motor-motor tua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.